Sabda Nabi Muhammad SAW, "Sungguh, Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kalian. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkannya. Semoga yang subscribe mendapatkan rejeki yang melimpah." Sahabat fakta misteri dimanapun berada, perlu kita ketahui, penaklukan Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul, Turki adalah sebuah peristiwa besar yang mengguncangkan timur dan barat. Penaklukan Konstantinopel dilakukan Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II dengan mengalahkan Kekaisaran Romawi Timur. Konstantinopel dulu merupakan kota paling penting di dunia pada abad pertengahan karena letak strategisnya dalam perekonomian maupun politik dunia. Peristiwa ini telah dikabarkan Rasulullah sejak ribuan tahun lalu dan berhasil diwujudkan pada tahun 1453. Sosok penakluk yang berhasil mewujudkannya adalah seorang pemuda yang juga telah dijanjikan Rasulullah, Sultan Muhammad Al-Fatih. Jarak Nabi dengan peristiwa bersejarah itu adalah 781 tahun. Hampir 8 abad, sebuah jarak yang tidak bisa dikatakan sebentar. Dan sepanjang masa itu, tak berbilang jumlah mujahid yang menorehkan sejarah panjang mewujudkan janji sang Nabi. Tapi sebelum membahas peristiwa penaklukan yang prestisius itu, ada baiknya jika kita mengurai satu persatu apa yang seharusnya kita ketahui. Semacam apakah kota Konstantinopel? Bagaimana kaum muslimin mengatur strategi untuk menaklukkannya? Siapa sosok pemuda yang bergelar Al-Fatih yang berhasil menaklukkan kota itu? Konstantinopel berdiri sejak zaman Yunani kuno. Jauh sebelum Masehi, adalah seorang Yunani, cerdik, tangkas dan pandai, bernama Baizas yang ingin mendirikan sebuah kota. Tapi ia bingung akan mendirikan kota itu di mana. Akhirnya Baizas meminta petunjuk pada pendeta orakel Delphi yang bertugas di kuil dewa Apollo di kota Delphi Yunani. Apollo adalah nama salah satu dewa dari sekian banyak tuhan bangsa Yunani kuno. Dari pendeta itu, Baizas mendapat petunjuk untuk mendirikan kota di depan si buta. Meski tidak paham apa yang dimaksud sang pendeta, akhirnya Baizas berlayar saja mengarungi Laut Aegea, perairan Yunani. Sampai suatu saat, tibalah Baizas di Selat Bosporus. Selat ini kecil saja, memisahkan daratan Eropa dan Asia. Waktu itu di pesisir timur Bosporus di sisi Asia atau Anatolia, telah berdiri salah satu kota milik Yunani bernama Halcedon yang sudah cukup ramai kala itu. Nah, disinilah Baizas memahami apa yang dimaksud dengan si buta, yaitu Halcedon yang buta akan tanah di seberangnya, yang hanya berjarak sekian mil saja di seberang Bosporus sisi Eropa, yang sangat strategis dan jika dijadikan markas akan berkembang jauh lebih superior. Lalu Baizas mendirikan kota dengan nama Bizantium yang dinisbatkan pada namanya, Konstantinopel pada masa Imperium Romawi. Zaman berganti, Imperium Romawi yang merupakan versi baru dari Yunani kuno, berkuasa dengan ibu kota Roma. Imperium besar ini mencapai keemasan pada masa Kaisar Augustus 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi, setelah mendamaikan perang saudara yang berlangsung puluhan tahun. Saat itu wilayah kekuasaan Imperium Romawi telah mencapai tanah Palestina. Pada masa Kaisar Augustus ini, lahirlah Nabi Isa di Palestina dan diangkat oleh Allah sebagai rasul untuk kaum Israel dan bangsa Romawi yang menguasai Palestina saat itu. Nabi Isa diutus Allah untuk menyampaikan risalah tauhid dan menyeru menyembah hanya pada Allah yang Maha Esa. Ajaran Nabi Isa berkembang saat Imperium Romawi berada di puncak kejayaan. Lalu kekaisaran tampuk berpindah pada Kaisar Trajanus, 98 sampai 117 Masehi. Luas wilayah Romawi pada masa ini telah mencapai 6,5 juta kilometer persegi. Membentang dari Armenia, tanah Armenia sekarang, Republik Armenia, Georgia, Azerbaijan, Babilonia, Irak, Yordania, Lebanon, Turki, Bizantium, hingga mencapai daratan Britania Raya. Pesisir utara benua Afrika yang berhadapan dengan Laut Mediterania, Maroko, Libya, Mesir, Aljazair, Tunisia juga masuk dalam wilayah Romawi. Sejarah mencatat, Kaisar Trajanus adalah kaisar yang kejam.
Kaisar yang beragama pagan, menyembah dewa-dewa, ini bertindak bengis pada para pengikut ajaran Nabi Isa yang mengesahkan Allah. Para pengikut agama Tauhid dan tidak mau menyembah dewa-dewa diintimidasi bahkan dihukum mati. Pada masa Kaisar Trajanus inilah diperkirakan hidup sekelompok pemuda yang teguh memegang ajaran Tauhid dan dikejar-kejar rezim diktator Trajanus dan bersembunyi di sebuah gua. Mereka tertidur di gua itu dan baru dibangkitkan oleh Allah 309 tahun kemudian pada masa Kaisar Theodosius II. Hanya Allah yang Maha Tahu. Para ahli sejarah bisa berselisih pendapat. Sekelompok pemuda ini tercatat dalam Al-Quran dengan sebutan Ashabul Kahfi. Pada saat tampuk kekaisaran dipegang oleh Kaisar Konstantinus dengan gelar Konstantinus yang Agung 306–337 Masehi, sang kaisar melihat bahwa lokasi kota Bizantium sangat menarik perhatiannya. Kaisar Konstantinus Agung lalu membangun ulang Bizantium dan memindah ibu kota Romawi dari Roma ke kota itu. Lama-kelamaan Bizantium menjadi Konstantinopel, kota Konstantinus. Kaisar Konstantinus inilah yang menjadikan agama Nasrani sebagai agama resmi negara. Pada tahun 325 Masehi, sang kaisar menghimpun 220 uskup di Nicea. Perhimpunan konsili ini mengutuk paham Tauhid Arius dan mengumumkan kredo anti-Arian. Arius 256–336 Masehi adalah tokoh Nasrani yang hidup di Alexandria, Mesir dan selalu teguh memegang prinsip Tauhid seperti yang diajarkan Nabi Isa. Dalam konsili ini pula diterbitkan SK pengangkatan Yesus sebagai Tuhan yang ditandani oleh 220 uskup tersebut dan didukung sang kaisar. Sejak saat itu Yesus resmi menjadi Tuhan dan pengikut Nabi Isa yang masih murni, yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang esa sedangkan Yesus atau Nabi Isa adalah utusannya, menjadi musuh negara. Lalu pada tahun 379–395 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius atau Theodosius Agung membagi Imperium Romawi menjadi dua untuk kedua putranya, yaitu Romawi Barat beribu kota di Roma dan Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel. Keseluruhan wilayah Romawi sampai pada tahun 379 Masehi. Lalu Kaisar Theodosius membagi dua wilayah Romawi untuk dua putranya, yaitu wilayah Barat Merah dan Timur Kuning. Dalam perjalanannya, Kekaisaran Romawi Timur lebih berumur panjang daripada Kekaisaran Romawi Barat. Secara mengenaskan, Kekaisaran Romawi Barat jatuh di tangan suku Ostrogoth yang dipimpin Odoaker pada tahun 476 Masehi. Odoaker menundukkan Kaisar Romulus Augustus, Kaisar terakhir Romawi Barat, dan mengangkat dirinya sebagai Raja Italia. Sedangkan Kekaisaran Romawi Timur terus berkuasa, hingga pada saatnya pada tahun 1453 jatuh ke tangan kaum muslimin. Jadi, sebagai ibu kota Imperium Romawi, Konstantinopel adalah kota penting dan menjelma menjadi kota metropolitan sejak dahulu kala. Kota itu juga menjadi salah satu kota utama dalam jalur sutra. Itulah mungkin sisi lain, mengapa Rasulullah menyemangati kaum muslimin untuk menaklukkannya demi kejayaan Islam.